ditulis namanya, dilipat langsung dimasukkan dalam kotak suara. Bahasa diraba. Disiapkan lanting yang ke-8 yaitu kelapa sawit. Ya. Nama terapan ya? Namanya sini dulu, absen dulu maksudnya. Ali itu kan boleh burung terus yuk. Sama kita burung yang pengganti. Nanti sebelum dibuka dihitung dulu. Bener apa enggak? 10 kok masih 15? Kan enak ya. Dihitung dulu, disaksikan hasilnya, monggo biar enak. Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Siap. Setelah dihitung baru dibuka. Nah, dibuka satu persatu. Nah, itu tak apa-apa. Ya. Siap. Oke. Ya, monggo. Ya, dibuka langsung ke saya. Hati saya. Sisut. Sope. Siap. Adam. Adam. Saya. Sasa. Nah, tepat dengan tradisi. Adam. Adam. Nah, langsung saja. Sasa. Yes. Aswa. Lagi soal. Adam. Adam. Sobe kan? Sampai ya. Sope. Sud. Hati sulit. Mana? Tunjukkan. Sasa. Tunjukkan. Mas Adam. Mas Adam ya. Adam, yuk. Sa. Langsung sampai. Haji Alidun. Haji Sud. Saya. Sah. Tunjukkan aja. Adam. Oh, ada. Sah. Sampai. Adam. Ada. Saya. Yang terakhir Apa Sud? Haji Sud. Jadi tahap pendalaman ini Haji Sud dapat suara tak, sahabat ada dapat suara nah. Maka untuk mas itu dilanjutkan. Sahabat-sahabat ini sudah diketahui ya, ya. Tinggal sekarang kita akan melihat tadi sesuai dengan cara tertib, ya. Cara tertibnya nanti ya. KTP ya, artinya tidak berusia 40 lebih, tahun. ya. Yuk. Pernah mengikuti pelajaran PKB, dibuktikan dengan sertifikat PKB, ya. Yang ketiga apa tadi? Aktif di pengurusan PAT atau ranting 2 tahun. dan kekurangannya 2 tahun, ya. Mengacu kepada PDP. Ya. Jadi 2 orang ini kita panggil, kita verifikasi, ya. Benar ya, jawabannya. Betul. Sahabat Adam dengan sahabat Haji Sud masuk. Lagi ya. Ini ada. Lagi ya. Akta tak dikenal. Sertifikat. Yang pertama Ahmad Ali Suud
lahir tahun 85, jadi masih sama usia 35 sisa. Yang kedua Adam Baktiar MAFA. ya wis iku rawang saja ya. Macan tahun piro? Kok Aduh. tidak paham ketua. Ya, Tahun 90 berarti 31. 30. 31 ya. Keduanya dari segi usia memenuhi. Yang kedua adalah Brahmulu Kalima berprestasi berdedikasi. Yang ketiga sekurang-kurangnya telah aktif di pengurusan gerakan muda Ansor minimal 2 tahun kepengurusan. Ini yang pertama Abah Haji Risukut sudah kemarin di pimpinan anak cabang, secara otomatis sudah aktif di, dan periode sebelumnya sudah masuk juga di pimpinan cabang, jadi sudah dari keaktifan sudah memenuhi. Yang kedua sahabat Adam minimal 2 tahun kepengurusan, apakah sudah aktif? Belum. Sudah, sudah tidak apa-apa. SK rantingnya kalau sertifikat sudah memenuhi ya, sudah. Sekarang keaktifannya. Keaktifan 2020. Periode sebelumnya masuk ke pengurusan. Belum. Nah, gimana? Belum pimpinan. Tadi di pasal yang ketiga itu sudah dibahas mengacu kepada PD, PRT dan PO. Di dalam PO disebutkan ini pasal 6 dulu harus saya bacakan. Seorang kader GB Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan anak cabang dengan persyaratan sebagai berikut: pernah menjadi pengurus kurang-kurangnya 2 tahun, dibuktikan dengan SK, berusia tidak lebih dari 40, telah mengikuti pelatihan dasar. Itu yang pertama. Artinya di pasal A tadi dibantah ada pengecualian di pasal 8. Ketentuan dalam pasal 4 huruf A, 5 huruf A, pasal 6 huruf A dan 7 huruf A tidak berlaku apabila pemilihan ketua di tingkat masing-masing diselenggarakan dalam rangka pembentukan kepengurusan pimpinan A di wilayah hikmat yang mengalami kekosongan kepengurusan selama 2 tahun terakhir. Begitu. Jadi saya kira Mas Adam ini sangat layak secara yuridis dan secara aturan ini layak untuk jadi calon Ketua PAC GB Ansor Candipuro, begitu. Instruksi pimpinan sidang. Saya di sini akan membacakan PD atau PRT dengan PO-nya juga. Jadi ada 2 yang saya pegang di sini. Di PD dan PRT-nya ini jelas pengurus pimpinan cabang pasal 26 ayat A pernah menjadi pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 tahun, jelas. Ini di PD dan PRT-nya. Sekarang saya ingin membacakan di PO-nya. Di PO-nya pasal 4, seorang kader Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan anak cabang dengan syarat A, poin A, pernah menjadi pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dan legalisir. Artinya secara legitimasi hukum yang dipakai harus memakai 2 acuan ini, tidak memakai acuan yang lain. Terima kasih pimpinan sidang. Sudah selesai semuanya. Sudah, monggo ditanggapi dulu dari pimpinan. Ya, sudah selesai. Sudah disepakati di tata tertib tadi. Ya, kalau tidak disepakati kalau usah dilihat itu lagi. Makanya ini tadi dilihatkan di Pak Sekjen gimana keaktifannya Mas Adam. Tadi kan satu persatu keaktifannya Mbak Joko, keaktifannya Mas Adam. Ini tadi sudah disepakati bareng di tata tertib ini, ya. Bahwasanya tadi aktif di kepengurusan PAD atau ranting, kan begitu. Sekurang-kurangnya 2 tahun, ya, mengabdi sama PD, PAD dan PO. Oh, sudah jelas, kenapa harus dibacakan lagi? Oh tidak, maksud saya begini, instruksi lagi nih. Paham. Ya, ya. Lanjut pimpinan sidang. Makanya sekarang ini tugasnya Pak Sekjen memverifikasi calon-calonnya ini benar keaktifannya, gitu loh. Oh iya. Ya, itu Pak Sekjen. Itu
Ya. Sebentar. Ya. Lanjut Saya- pimpinan sidang. Sebentar. Saya harus menjelaskan juga Ya. bahwa pasal-pasal yang berlaku di PDPRT serta PU itu, maka semua pasal yang ada yang tertulis dan ditetapkan itu saya kira semuanya harus berlaku, gitu kan Ya, pimpinan. betul, Pak. Makanya di pasal 8 itu tentang kepengurusan, tentang pencalonan ketua PAC itu pernah menjadi pengurus selama 2 tahun dibuktikan dengan SK itu, ini ada pengecualian di PO ini, ada di pasal 8, begitu pimpinan. Di pasal 8 ini disebutkan ketentuan dalam huruf A itu tidak berlaku apabila di tingkat wilayah hikmat itu terjadi kekosongan pengurus selama 2 tahun terakhir, begitu pimpinan. Sebentar, artinya kepengurusan ini sebentar, bukan masalah tidak kosongnya, artinya juga berlaku ketika pembentukannya itu baru kemarin. Artinya ketika pasal yang tadi itu ditetapkan 2 tahun, tidak ada yang bisa mencalonkan dari ranting. Padahal kami secara kader, hak dan hak kami juga salah satunya adalah dipilih dan memilih, begitu. Saya kira harus tetap berlaku. Maaf Instruksi pimpinan sidang, instruksi pimpinan sidang. Ya. Sesuai dengan statementnya dari awal, Mas ini ngomong bahwa kredibilitas harus diutamakan. Secara kredibilitas, ketika ada calon ketua PAC Ansor tidak aktif dalam 2 tahun, ini sudah jelas Mas. Ini ada di Munas. Kalau sama mau merubah PDAT, silahkan ngajukan muktamar sendiri. muktamar nggak ada, muktamar itu di MU sahabat. Tidak. Makanya, secara Stop. kredibilitas, kita sudah menurut sudah. Jadi gini, pemahaman kita kembali lagi membaca lah, pakai bacaan yang betul-betul perlu kita pahami. Ini kan di sini kan minimal 2 tahun, sekurang-kurangnya kan 2 tahun minimal. Nah kan gitu, baru kita pahami lagi lah minimal. Iya, minimal. Minimal. Tapi untuk memverifikasi ini Pak Sekjen tugasnya, Betul. karena tadi kan sudah menyampaikan Pak Kadisubut, Pak Jadi verifikasi sudah aktif, lah. Tinggal sekarang sahabat Adam, sahabat bagaimana aktif apa enggak sahabat Adam ini loh. Berikan tugas kami dulu. Ya. Harus diperjelas dulu dari awal. Ya paham, diperjelas tadi sudah paham, kami sudah menjelaskan, sahabat sana itu sudah menjelaskan. Ya. Dari pimpinan tadi memverifikasi keaktifan. Jadi Pak Sekjen meminta istilahnya Aktif maupun tidak aktif di Ansor dari ketua ranting yang ada di forum ini, kan seperti itu. Menggarisbawahi kata-katanya pimpinan tadi. Makanya Pak Sekjen. Betul. Makanya begini tadi pimpinan. Artinya ketika sebelum mencapai 2 tahun yang menjabat sebagai pengurus ranting, dia tidak bisa mencalonkan, kan begitu. Kalau di PDPRT serta PO-nya kan begitu ya. Seharusnya kan begitu. Ya. Tapi di PO yang pasal 8 ini sudah jelas pasal itu tidak berlaku apabila di situ terjadi kekosongan. Di seluruh ranting Candi Puro ini sudah terjadi kekosongan sekian belasan tahun bahkan begitu. Saya kira ini bisa berlaku untuk menjelaskan bahwa Mas Adam ini layak untuk mencalonkan karena di pasal 8 sudah memenuhi ketentuan begitu pimpinan. Instruksi. Sebentar. Ya. Kalau masalah data, saya 10 tahun aktif di Ansor. Jadi perlu aktivitas. Saya itu tahu sahabat, bukan saya mendiskriminasi sahabat dan enggak, tapi sudah jelas di sini bahwa keaktifan dibuktikan dengan SK. Di situ di hasil kalau diputuskan bahwa apabila terjadi kekosongan, sekarang saya tanya balik, apakah di Candi Puro cuma kosong atau tidak? Yang saya tanyakan bukan rantingnya, PAT-nya. Oh iya, PAT-nya. Iya. Pertanyaan di situ karena ini filmnya konferensi anak. Begini pimpinan. Pengurus ranting atau pengurus PAC. Iya. Jadi di situ include juga artinya kepengurusan ranting ini aktif tidak selama 2 tahun terakhir. Coba dibentuknya kapan? Artinya sebelum dibentuk ranting itu terjadi kekosongan kepengurusan, begitu pimpinan. Instruksi pimpinan sidang. Biar tidak kemana-mana, mungkin sahabat ini masih belum paham lah arti pasal 8 itu. Pasal 8 itu mengartikan bukan ranting, tapi PAC-nya harus aktif.
PAC-nya bukan rantingnya seperti itu. Jadi dengan kalau baca pasal silakan dipahami dulu. Iya betul pimpinan, saya paham. Ini kan pasal 6 ini berbunyi ini loh Mas, dibaca PO-nya pasal 6. Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi ketua pimpinan anak cabang dengan persyaratan sebagai berikut: pernah menjadi pengurus GP Ansor di tingkat anak cabang atau ranting. Begitu bahasanya. Artinya untuk menjadi calon itu minimal jadi pengurus ranting kan, sekurang-kurangnya 2 tahun. Tapi di sini kan juga dibantah dengan pasal 8 bahwa pasal itu tidak berlaku apabila terjadi kekosongan selama 2 tahun. Kita kan kekosongannya berapa tahun di penanggal itu? Tidak dong, artinya lagi Bentar, makanya artinya setelah sekian tahun vakum, baru di tahun kemarin ini dibentuklah kepengurusan Ansor ranting seluruh kecamatan Candipuro. Interupsi pimpinan sidang. Ketika kita berbicara teori hukum itu berbicara PD dan ART itu sudah jelas di sini ya. Kemudian di PO sudah dijelaskan juga di pasal 4 harus 2 tahun. Jadi aturan-aturan yang mana secara legitimasi hukum itu kuat, yaitu yang harus dipakai, tidak mengacu aturan pada di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa Mas Miko lebih paham. Mas Miko mengacu pada pasal 8 itu. Saya itu tadi mendengarkan sampai itu menggema semangat. Ada kekosongan kan? Iya, kekosongan. Nah, pertanyaannya ini siapa yang bisa menjawab? Kan BAC yang tahu. Karena kosong, kan begitu. Makanya tidak harus seperti itu. Ya, kita kondisi, ya, kita kondisional. Artinya begini. Nanti tadi dan sudah dijelaskan, ya, bersama-sama, sahabat ya, sudah dijelaskan bersama-sama. Diverifikasi bareng, KTP-nya sudah memenuhi syarat semuanya, sertifikatnya sudah memenuhi syarat, kan begitu. Ya, kemudian apa namanya tadi? Apa itu? Keaktifannya 2 tahun. Ya. Belum ngomong ke tahap Adam sudah dibahasakan. Berikan dulu Pak Tekjen menyampaikan informasi, kemudian sahabat-sahabat silakan memberikan informasi. Kalau memang itu benar, silakan katakan benar ya. Karena begini, konferensi anak cabang itu forum tertinggi yang punya hak pimpinan ranting, ya, ya, begitu ya. Sahabat tenang dulu sih, biar sahabat Pak Sekdinya dulu menyampaikan, ya. Tadi sudah dijelaskan kawan panjang lebar begini, oke. Tinggal Pak Sekdinya nanti menyampaikan tentang keaktifannya, ya begitu. Kalau memang ini diperlu masih belum cukup, ya kita break dulu, kopi dulu. Nanti kita waktu berapa menit kita sampaikan, kita rudikan bareng ya. Ya kan enak, kan begitu. Persoalan, mulai berkah ya. Ini juga dan sebelah. Ya. Oke, ntar ya, sahabat Nabudin ya. Ya, ya, pada saya tunggu penjelasannya. Terima kasih sahabat Miko. Jadi sudah jelas bahwa aturan tertinggi organisasi adalah PDPRT. Jangan sekali-kali menabrak itu gitu loh. Sekarang terkait apa betul yang disebutkan sahabat Nabudin itu adalah apabila terjadi kosong atau vakum, ya seperti itu. Secara garis besar ini adalah kegiatan konferensi anak cabang gitu loh. Secara otomatis mengukurnya adalah anak cabang, bukan masalah rantingnya gitu loh ya. Aktifannya bukan ranting tapi forum konferensi anak cabangnya itu sendiri yang harus kita lihat gitu loh. Masalah keaktifan secara otomatis kami dari pimpinan cabang juga akan menanyakan kepada apa yang dia disebut selaku ketua sebelumnya. Apakah sahabat ranting yang tahu kan ketua BAC dan mungkin sahabat ranting pimpinan ranting semuanya ya tahu. Monggo pada apa dia disebut selaku ketua dimisioner keaktifan beliau ini sejauh mana ya kan? Padahal saya juga tahu, katanya juga tahu. Monggo pada beliau. Terima kasih sahabat pimpinan sidang. Untuk keaktifannya saya itu menjabat ketua PAC ini 2 periode ya. 1 periode pertama juga dipilih oleh sahabat-sahabat ranting. Nah itu sahabat ranting yang memilih gitu. Dan
kejadian kedua juga seperti itu ya saya sekarang ini. Tidak ada kekosongan, sebenarnya itu tidak ada kekosongan karena tidak aktifnya ya. Kalau kekosongan Berarti dengan ini saya tawarkan kepada ketua ranting, kalau sudah sepakat semua, saya nyatakan bahwa forum ini sudah menetapkan Bapak Haji Ali Suud sebagai ketua terpilih tahun 2023.